Garcu Pasar Revolusi ini, di video ini saya akan bahas mengenai Fifre Card yang baru saja keluar di September ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas Fifre Card yang terbaru yang baru saja rilis di September 2021. Dimana beberapa hal yang canon atau mungkin bisa kita bilang sebagai acuan lah untuk cerita One Piece ini. Yang pertama, jelaslah itu manganya atau komiknya. Ingat komiknya ya, per chapternya, bukan anime yang per episode. Lalu hal lain juga yang canon adalah sesi tanya jawab Oda di SBS, itu pun dijawab langsung oleh Oda Sensei. Dan satu hal lain juga yang dapat kita bilang canon atau bisa menjadi acuan ke cerita One Piece ini adalah Fifre Card ini. Dimana di sini berisi deskripsi yang cukup jelas lah dari karakter-karakter yang Oda masukkan. Tapi sedikit insight aja ya, kadang Fifre Card ini salah juga loh. Contoh dulu di Fifre Card dikatakan jika Sabo ini sudah mati, tapi ternyata dia masih hidup. Jadi antara manga dan Fifre Card ini saling mengisi lah satu sama lain. Beberapa hal yang tidak akan dimunculkan di manga akan dimunculkan di Fifre Card ini, dan hal yang sudah dimunculkan di Fifre Card tapi dimunculkan kembali di manga, maka yang kita jadikan acuan pertama tentu saja manganya. Karena itulah inti dari serial One Piece ini. Oke, kita langsung masuk ke Fifre Card kali ini. Dimana kurang lebih isi dari Fifre Card-nya membahas tentang arc dari Wano Kuni. Kita akan bahas mulai dari bajak laut Kaido dan kita akan mulai dari Extract. Ya, dia udah keluar sih dari Kaido. Memang tidak banyak yang kita ketahui dari Extract ini, selain beberapa hal yang kita tahu lah terjadi terkait 13 tahun yang lalu, yaitu bajak laut Barrels, bajak laut milik bapaknya itu jatuh di tangan Doflamingo. Dan di tahun yang sama juga, ternyata dia dirawat oleh Sengoku seperti anaknya lah. Cukup mirip dengan kejadian Corazon pada zaman dahulu. Ingat timelinenya beda ya, Corazon mati 13 tahun yang lalu dan Extract baru dirawat 13 tahun yang lalu. Jadi dia dirawat setelah kematian dari Corazon. Dan untuk tahun-tahun lainnya dikatakan dia menjadi Rear Admiral lalu juga bergabung dengan Sword tapi tidak diberitahu untuk timeline jelasnya. Hitungannya sebenarnya masih sangat muda ya untuk usia dari Extract ini. Dia sudah menjabat sebagai Rear Admiral. Dan di tahun yang tidak diketahui juga, dia meninggalkan Angkatan Laut dan sengaja bergabung dengan Kaido sebagai spy atau pengintai. Lalu yang selanjutnya adalah Tante Black Maria, di mana dikit sekali informasi mengenai Black Maria ini, alias tidak diberitahulah untuk timeline kapan dia join dan kapan menjadi Tobiropo. Tapi di sini dikatakan dia pun bisa menggunakan Ken Bunsoku dan Busosoku. Tidak terlihat ya ketika melawan Tante Robin. Untuk bentukan hybridnya yang kita lihat itu efek dia menggunakan semacam obat, makanya bentukannya berbeda. Untuk hal ini sudah kita bahas di video SBS ya, dan dia juga mempunyai bounty yang cukup tinggi di 480 juta berry. Dan selanjutnya adalah Teteh Ulti. Dia pun tidak diberitahu banyak di Fifre Card kali ini. Dikatakan sundulannya cukup kuat untuk membuat lubang di tanah dan jika dipadukan dengan haki akan cukup kuat untuk menghancurkan tengkorak manusia menjadi serpihan. Tapi informasi mengenai ulti dan patchuan cukup banyak ada di SBS volume 100 yang sudah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Dia pula bisa menggunakan haki yang untuk ulti memang sudah terlihat lah dia bisa menggunakan di manganya langsung. Dan dia punya bounty 400 juta berry, angka yang luar biasa besar. Selanjutnya adalah Sasaki. Dikatakan dia dan Wusu adalah duo paling merepotkan dari Tobiropo. Dia juga punya Kenbun dan Busosoku yang tidak terlihat lah ketika melawan Franky. Ya atau mungkin dia punya tapi tidak cukup kuat lah untuk menahan segala serangan milik Franky. Oke lah, kita asumsi make yang kedua dulu. Dia juga mempunyai bounty 472 juta berry. Wah, lebih besar dari Jinbei ya. Selanjutnya adalah Wusu. Tidak banyak memang di sini diberitahu tentang Wusu ini, tapi dikatakan panggilannya adalah Droplet atau beberapa hal yang disebut sebagai Who the Splash atau Splashing Who.
Ini bisa berhubungan dengan bajak lautnya yang mungkin seperti kucing lah yang takut dengan semburan air, atau bisa juga tentang Husu yang bicara terlalu banyak makanya sampai mengeluarkan semburan dari mulutnya. Ya cocok sih, bicara terlalu banyak toh dia juga sampai cerita masalah nikah ke Jinbei. Dan dia dikatakan punya Kenbun dan Busosoku yang kita juga tahu. Dia mempunyai bounty sebesar 546 juta berry. Wah, angka yang cukup tinggi, bahkan cukup jauh di atas Jinbei. Tapi di hadapan Jinbei, waduh jadi kacang banget Husu ini. Dan terakhir adalah Pechuan. Dia masih berusia 20 tahun yang notabene masih sangat muda. Dia juga mempunyai kedua jenis haki dan mempunyai bounty sebesar 290 juta berry. Dia yang paling kecil di antara para Tobiropo yang lain. Dimana dari seluruh Tobiropo yang benar-benar berasal dari Wano Kuni hanyalah Black Maria saja. Lalu untuk Husu dia dikatakan dari North Blue karena jelaslah dia anggota CP9. Dan sisanya berada dari Grand Line. Lanjut kita masuk ke bagian bencana atau calamity. Dan kita akan mulai dari Jack. Dikatakan dia punya Kenbun dan Buso yang pastilah. Dan dikatakan juga dia adalah bagian dari Fishman yang kita juga sudah tahu. Dia berumur 28 tahun yang berarti seumuran dengan Yamato dan Momonosuke. Ya untuk ini juga sebenarnya sudah pernah Oda kasih tahu dan tingginya adalah 8,3 meter. Pantas dia lebih tinggi dibandingkan Kaido. Jack adalah orang yang sangat setia kepada Kaido dan akan melakukan apapun demi kepentingan komandannya itu, dan dia tidak peduli dengan nyawanya. Pantas saja dia berani menyerang Sengoku, Fujitora, dan Suru untuk kembali merebut Doflamingo. Ya walaupun gagal sih. Dia dipilih sendiri oleh Kaido sebagai bencana karena kekuatannya, kemampuannya dalam buat keputusan, dan kesetiaannya. Lalu yang selanjutnya adalah Queen dengan zoom-zoomnya. Ini dia favorit kita semua. Ternyata dia ini cukup tua juga ya, berusia 56 tahun. Dimana jika dahulu dia membuat match bersama Vega dan Judge, sepertinya kedua orang tadi pun berusia sama nih, kurang lebih 50 tahunan. Di sini dibilang dia mempunyai haki Kenbun dan Busosoku yang pastilah. Dan lagi-lagi untuk timeline yang masih dirahasiakan oleh Oda Sensei. Tapi dijelaskan dulu dia menjadi bagian dari penelitian terlarang yang bernama match ini. Dan yang terakhir adalah King. Dia berusia 47 tahun dan bahkan di sini Oda memberitahu zodiak milik King ini loh, yaitu Sagittarius. Apa mungkin jangan-jangan karena dia ini ras luar angkasa ya, ras bulan yang bernama Lunaria. Dia mempunyai bounty 1,39 miliar berry. Akhirnya nih bounty terbesar dari komandan pertama Yonkou yang kita tahu. Yang hanya beda sedikit sekali di atas Queen yaitu 1,32 miliar berry. Pantaslah mereka ini sering bertengkar, ya bromance banget lah, mirip kayak Zoro dan juga Sanji. Alasan dia bergabung dengan Kaido karena dia terpesona dengan kekuatan dari Kaido ini. Dia juga dikatakan yang paling kuat dari semua All Stars dan kehebatannya adalah yang kedua tepat setelah Kaido. Jadi sebenarnya sudah terkonfirmasi ya, tidak ada as atau apapun. Kaido pun terpesona dengan kemampuan King dan dia membawanya menjadi krunya. Nah, apakah ini yang dimaksud ya? Untuk terpesona ini, apakah dia merekrutnya dari klan Lunarinya itu? Dikatakan di sini King dapat terbang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dan paruhnya ini sangat kuat karena bisa menahan serangan musuh sekaligus menjadi tombak. Makanya sangat masuk akal sekali ketika Luffy bilang serangan King kepada Sanji dahulu sebagai one hell of attack karena ini termasuk serangan yang sangat hebat. Di sini King dipercaya di bajak laut Kaido sebagai tangan kanan langsung dari Kaido. Walaupun dia terlihat kalem dan pendiam, dia tetap mempunyai sisi sadisnya. Nah, ada yang menarik juga nih. Dari timeline yang udah buat untuk King ini, diketahui 2 tahun yang lalu dia bersama Kaido berpartisipasi untuk datang ke perang Marineford, tapi mereka dihentikan oleh bajak laut Shanks. Sebenarnya kurang jelas siapa yang dimaksud di sini, apakah King doang diberhentikan atau Kaido juga, karena ini muncul di timeline milik King saja. Dimana untuk timeline dari Queen dan Jack tidak disebutkan, alias hanya King sendirilah yang disebutkan dia dihadang oleh bajak laut Shanks. Dimana mungkin yang menariknya, sepertinya Kaido pergi ke Marineford ini tidak dengan full powernya, tetapi tetap membawa tangan kanannya alias King ini. Dan lalu selanjutnya adalah sang bosnya juga, yaitu sang Yonkou Kaido. Di sini kita mendapatkan epitet yang lain atau panggilan baru nih. Ternyata Kaido juga selain disebut sebagai Kaido si makhluk buas atau makhluk paling kuat yang masih hidup di dunia ini, dia juga disebut sebagai Guardian Deity alias dewa pelindung.
Wah, ini sangat menarik sekali. Seperti apa yang Kaido katakan kepada Yamato bahwa makamnya adalah Guardian Deity of Wano Kuni. Tapi ternyata Kaido sendiri pun disebut sebagai dewa pelindung. Dia saat ini berusia 59 tahun, ya tidak terlalu tua lah, yang berarti dengan ini Kaido 2 tahun lebih tua dari Kozuki Oden untuk masalah umur. Karena Oden mati di usia 37 tahun dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Jadi jika Oden masih hidup, sekarang usianya 57 tahun. Kaido ingin menciptakan perang terbesar di dunia agar terjadinya hal yang dapat membuatnya mati nih, yang menjadi impiannya itu. Dikatakan dia sangat senang karena menemukan musuh yang cukup kuat semenjak melawan Kozuki Oden. Ini dikatakan seperti ini setelah dia melawan para Worst Generation. Makanya dia membara dalam asa, anjay, ketika melihat lawan yang kuat dan pantas, makanya dia sangat senang sekali bertemu Luffy dan yang lain-lainnya. Dan saat melihat kekuatannya itu, alih-alih mereka musuh dan bakal takut, di sini dia malah senang. Ya miriplah seperti Katakuri ketika menemukan musuh yang hebat juga. Bahkan di sini dibilang berubah ke mode hybrid meningkatkan kemampuan fisiknya jauh lebih kuat. Dan serangan yang dilapisi oleh haki membuat hal tersebut sangat tidak terbayangkan. Lalu selanjutnya adalah anak dari Kaido, yaitu Yamato. Terkonfirmasi dia sebagai user dengan 3 jenis haki, dan terkonfirmasi juga seperti yang saya bilang bahwa borgol dari Yamato ini mempunyai bagian Kairoseki loh yang menahan buah iblis. Karena banyak banget yang bilang nih itu hanyalah borgol ledak biasa. Toh dengan keadaan terborgol dia masih bisa meng-KO ulti one hit loh, dan sudah dilemahkan juga dengan Kairosekinya. Yang berarti memang kekuatan dari Yamato ini sangat hebat sekali. Dan yang sangat ramai sekali di Twitter dengan ketoksikannya, akhirnya Oda mengonfirmasi di Free Free Card kali ini, Yamato adalah wanita. Yang sebenarnya kita semua tahu jika dia ini seorang wanita tulen. Kita tahu, tapi Oda ini hanya menggunakan penggunaan kata untuk Yamato ini sebagai pria. Karena dia ingin dipanggil sebagai Kozuki Oden. Makanya orang-orang memanggilnya sebagai tuan muda lah, lalu juga san atau anak laki-laki. Yaitu hanya panggilan saja, tetapi untuk raganya, full bodinya, untuk Yamato ini tetap dia wanita. Mirip dengan Kiko lah, raganya ini dia seorang pria, tapi jiwanya seorang wanita. Dan beberapa karakter lain juga yang dijelaskan di Free Free Card ini, seperti contohnya Orochi yang dikatakan usianya 54 tahun. Lalu juga Kid yang terkonfirmasi punya 3 jenis haki, dimana di Free Free Card sebelumnya dia pernah dikatakan cuma punya 2 saja tanpa Hausoku. Ya seperti yang saya bilang lah di awal video ini, Free Free Card kadang direvisi di dalam manga jika dikeluarkan. Lalu untuk killer juga, ternyata senjatanya yaitu Punisher dapat menciptakan shockwave dengan memutarnya secepat kecepatan suara. Dan dia dapat melukai musuhnya dari dalam, ya itulah seperti yang kita lihat ketika dia menghajar Kaido sebelumnya. Untuk Apo, Killer, Hawkins, dan X-Drake juga terkonfirmasi mereka punya Ken Bunsoku dan Busou-Soku. Serta di sini yang menarik pun kita mengetahui usia dari Onimaru alias Gyukimaru, yaitu usianya 69 tahun. Dia adalah seorang rubah asli. Serta ini dia akhirnya terkonfirmasi seperti yang saya bilang dahulu dan banyak banget nih yang nyangkal. Di sini dikonfirmasi bahwa dia memakan buah iblis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Onyudo, yang dapat membuatnya berubah menjadi manusia bertipe Onyudo loh, dimana Onyudo ini seperti yokai. Untuk contoh jelasnya di One Piece seperti Wadatsumi lah, yang memang akhirnya terbuktikan One Piece gak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Gak mungkin berubah biasa bisa berubah wujud seperti itu, walaupun sesuai dengan mitosnya lah Kyuubi bisa berubah wujud dan yang lain-lain. Tapi kenapa dia berubah? Karena itulah efek Hito Hitonomi yang dia makan seperti yang saya bilang dari dulu. Anjay, sombong dikit gak apa-apa lah ya. Karena banyak banget nih yang salty waktu saya bilang Onimaru makan buah iblis. Lanjut. Dikatakan setelah kematian dari Oden, masternya ini Ushimaru pergi ke Kaido tapi gagal dan mati dalam prosesnya. Apakah ini fix Ushimaru sudah mati atau dia tidak tahu jika Ushimaru dipenjara dulu bersama dengan Yamato yang kita lihat di chapter terbaru. Dan penutup kali ini dan yang bisa juga jadi teori ke depan adalah Tenguyama Hitetsu berusia 81 tahun, usia yang sangat tua. Jujurnya saya masih ada teori nih terkait Kozuki Sukiyaki atau ayah dari Oden ini masih hidup dan kemungkinan dia adalah Hitetsu ini. Di usianya yang ke-81 tahun masih sangat masuk akal jika dia bersembunyi cukup lama dan masih hidup sampai sekarang. Toh bukankah pengisi suara dari Sukiyaki dan Hitetsu ini sama loh?
Yang berarti kematian dari Sukiyaki yang dikatakan Orochi ini masih sangat misterius. Dan itulah untuk Vivre Card terbaru di edisi September 2021. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.